Jadi apa artinya? Bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi. Semua akan berakhir. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus yakin tuh. Jadi gak ada yang abadi, Bapak Ibu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Lalu Allah jelaskan lebih lanjut lagi. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Qaddara. Qaddara apa? Masya'a. Apa yang Allah kehendaki, semua dalam kehendaknya. Apa yang terjadi di muka bumi ini, semua dalam kehendaknya. Masya'a. Dan itu semua takdir Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Orang yang beriman, nih perhatikan, mengapa di antara rukun iman ada namanya beriman kepada qada qadar. Nu'minu billahi, nu'minu biqadarillah khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada qada qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini menarik. Semakin kuat iman kita kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan semakin bahagia. Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa mengatur Allah. Semua dalam ketentuannya. Kita hanya mampu berusaha. Tetapi kita harus yakin bahwa usaha kita tidak menjamin. Makanya kita berdoa. Jadi kita berusaha, bertawakal, berdoa. Kita berusaha, bertawakal, berdoa. Kita ucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai waliku, pelindungku, dan aku bertawakal kepadanya. Tidak ada Tuhan selainnya. Dan Allah pemilik arsy yang agung. Nah, ini zikir yang kita baca setiap pagi dan sore. Ya, minimal baca 7 kali gitu. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa semua yang terjadi adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qaddara. Qaddara maksudnya apa? Qaddara masya'a. Semua ketentuan Allah yang terjadi itu. Jadi kalau terjadi sesuatu Pak Ibu, sekalipun kita merasa tidak nyaman, misalnya, udah kita ucapkan qadarullah masya'a. Ini takdir Allah. Gitu aja. Jadi gak usah kecewa. Gak usah kecewa, gak usah merasa sedih. Toh, kita kan ketika lahir, kita kan gak punya apa-apa. Kalau kita kembali gak punya apa-apa lagi, itu biasa, itu normal. Gitu. Gak usah kecewa gitu. Misalnya nih, ada seseorang, dia itu dimudahkan oleh Allah rezekinya, berlimpah, Masya Allah, punya tabungan banyak, punya perusahaan, punya ini, punya itu. Tiba-tiba semua itu Allah ambil lagi misalnya. Gak usah khawatir, gak usah kecewa, gak usah sakit hati, biasa saja gitu. Katakan langsung qadarullah masya'a, kata Nabi. Ini takdir Allah, ini kehendak Allah. Nah, makanya Imam Suyuti mengatakan qaddara masya'a, supaya tertanam dalam jiwa kita itu keyakinan bahwa kita ini berjalan dengan kehendak Allah gitu. Udah. Katakan, aku dulu lahir gak punya apa-apa, sekarang gak punya lagi juga gak apa-apa, biasa saja gitu. Nah, itulah kebahagiaan orang yang beriman kepada qada qadarnya Allah. Tapi orang yang gak beriman bunuh diri Bapak Ibu. Jadi gitu. Karena dia ingin semuanya serba pasti, ingin semuanya harus mengikuti kehendaknya, ingin semuanya harus terjadi. Nah, itu kan mengatur Allah. Kita gak bisa mengatur Allah.
Misalnya ada 2 orang menikah. Nah, orang kan menikah pengen punya anak. Tiba-tiba dia itu sampai menikah 20 tahun belum punya anak juga gitu. Nah, itu kita tahu kan, secara manusiawi kita sudah misalnya normal, melakukan hubungan normal lagi hubungan. Seharusnya kan punya anak. Tapi kok nggak punya anak? Karena yang ngatur anak itu bukan faktor hubungan suami istri. Yang mengatur punya anak itu adalah Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Jadi kalau belum punya, sudah serahkan kepada Allah. Qadarullah masya, takdir Allah SWT. Nggak usah kita kecewa, nggak usah kita memaksakan diri. Usaha silahkan, ikhtiar silahkan. Tapi jangan sampai kita memaksa Allah di luar kemampuan. Gitu. Misalnya kita ingin menghafal Quran 20 juz misalnya, dalam sekali duduk misalnya. Tahu-tahu kita hanya hafal 5 juz. Ya sudah, terima aja. Untuk kita bisa hafal 5 juz. Banyak orang gak hafal sama sekali kan. Nah gitu. Kita beruntung. Ridho pada takdir Allah. Tapi orang kalau ngoyong, pengen ngatur Allah. Emang kamu siapa kok mau ngatur Allah? Jangan maksakan diri di luar kemampuannya. Nah itu namanya qaddara masya'a. Qadarullah ma takdir Allah. Itu yang terjadi. Nah itu. Nggak apa-apa orang menghina kamu, orang tidak mengasih penghargaan kepada kamu. Biasa saja. Kan manusia kan ngasih penghargaan tergantung kepentingan. Gitu. Tergantung penilaian dia. Tapi Allah kan beda penilaian Allah. Yang penting Allah menilai kita adalah hamba yang ikhlas masuk surga. Masya Allah kita bahagia. Nah itu. Pemirsa rahmatullah, ini makna walladzi qaddara fahada. Nah, fahada maksudnya apa? Fahada ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin. Allah memberikan petunjuk dia ke tempat yang Allah takdirkan. Entah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Subhanallah. Ini makna penting sekali. Jadi Allah menentukan takdirnya seseorang. Nanti orang ini oleh Allah akan diarahkan fahada ke arah yang Allah takdirkan. Masya Allah, luar biasa. Nih ya, di zaman Nabi Sulaiman tuh ada seorang, dia itu menjadi staf Nabi Sulaiman, sedang rapat bersama Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang tamu, dia berbisik Nabi Sulaiman. Nah, pegawai Nabi Sulaiman ini, menteri Nabi Sulaiman ini, dia melihat wajah tamu itu kok ketakutan. Kata menteri Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tolong aku pindahin ke India. Loh, kenapa? Aku tidak ingin ketemu orang itu lagi. Karena orang itu kok saya melihat wajahnya, saya merasa nggak nyaman gitu. Kalau saya masih di sini, nanti melihat wajahnya lagi, saya nggak nyaman gitu. Tolong pindahin saya ke India. Gitu. Kan dulu Nabi Sulaiman bisa memindahkan dengan pakai memerintahkan angin. Kalau sekarang pesawat kan. Langsung Nabi Sulaiman panggil angin, perintahkan, langsung dibawa langsung ke India. Begitu sampai di India, dia ketemu orang itu. Ternyata orang itu apa? Orang itu malaikatul maut. Dan dia diperintahkan Allah untuk mencabutnya di India. Gitu. Jadi fahada. Maka takdirnya memang dia mati di India. Maka Allah arahkan dia untuk pindah ke India. Gitu. Nabi Idris misalnya. Nabi Idris, dia itu punya korin, punya malaikat. Bersamanya, menemaninya. Nah, suatu hari Nabi Idris bilang kepada korinnya itu, kepada malaikat yang menemaninya itu, tolong bawa aku ke langit lapis 7. Kenapa? Saya takut mati di sini gitu, takut dicabut di sini gitu. Ya udah. Di saat yang sama, ke langit lapis 3 ya, gitu. Nah, di saat yang sama, pemirsa rahimakumullah, malaikatul maut Allah perintahkan agar mencabut nyawa Nabi Idris di langit lapis 3. Malaikat juga bingung. Kenapa aku disuruh mencabut Nabi Idris di langit lapis 3? Padahal lapis 3 nggak ada Nabi Idris. Akhirnya malaikat turun ke langit lapis 3. Sampai di situ ketemu malaikat yang menggendong Nabi Idris. Loh, kamu kok ada di sini? Iya, saya gendong Idris nih. Idris minta supaya digendong ke langit lapis 3. Loh, benar gitu. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya di langit lapis 3. Aku juga bingung tadinya gitu. Nah, perhatikan. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan arahkan dia menuju ke tempat itu.
fahada. Ini di sini dikatakan ay fahada ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin. Maka dia akan diarahkan ke arah di mana takdirnya akan bertemu di situ. Jadi kita nggak bisa menghindar, Pak Ibu, nggak bisa menghindar. Gitu. Misalnya saya nggak nyangka Bapak Ibu, coba hidup di sebuah perkampungan yang dalam di Madura, orang tua saya nggak mampu, nggak pernah saya istilahnya punya angan-angan pengen kuliah di luar negeri, nggak pernah kebayang gitu. Jadi saya belajar aja di kampung gitu, di pesantren, dan nggak pernah membayangkan akan keluar negeri karena orang tua nggak mampu untuk biaya di pondok aja, nggak pernah mampu untuk mengirimnya dengan lengkap gitu, banyak kurang-kurangnya. Tiba-tiba saya ingin belajar ke luar negeri. Orang tua kaget, saya minta pamit. Hari itu saya pinjem uang aja ya ke Pak Kiai kemana pokoknya gitu. Nah, ternyata sampai di luar negeri saya ketemu jodoh saya, nah gitu, di Pakistan. Gitu. Oh ternyata harus begitu. Untuk ketemu jodoh aja harus ke sana gitu. Nah seperti itu. Nah itulah barakallahu bagaimana cara Allah mengatur. Ini namanya fahada. Ya, Allah mempertemukan nanti dengan jalannya. Jadi kita nggak usah terlalu sedih memikirkan, nggak usah kita memaksa Allah mempercepat, memperlambat, nggak usah. Pokoknya kita hanya berusaha berdoa, itu aja. Dalam segala hal kita akan bahagia dengan cara itu. Nah ini namanya walladzi qaddara fahada. Kemudian Allah menjelaskan mengapa Allah Maha Tinggi. Nih, walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan padang gembala. Al-mar'a itu padang gembala. Disebut ambatal usbah. Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan. Gitu. Jadi Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan. Masya Allah. Akhrajal mar'a. Untuk apa? Sebagai padang gembala. Sebagai padang gembala. Nah, Imam Suyuti mengatakan ambatal usbah, menumbuhkan rumput-rumputan. Ada apa di sini, Bapak Ibu? Allah menyebutkan mar'a, padang gembala. Pengertiannya maksudnya padang rumput. Untuk apa? Untuk gembalaan yang kita gembala. Mengapa? Karena binatang piaraan kita butuh makanan. Makanannya rumput. Nah, untuk apa itu rumput? Supaya binatang piaraan kita gemuk-gemuk. Setelah gemuk, diapain? Kita sembelih. Kita makan dagingnya. Jadi, kata Allah, kamu tahu nggak? Kamu jangan hanya ingat kamu makan dagingnya. Yang kamu ingat itu, siapa yang menciptakan kambing itu? Siapa yang menciptakan sapi itu? Terus di saat yang sama, siapa yang menyediakan padang rumput sehingga sapi itu dari kecil menjadi besar dan kamu bisa menikmati dagingnya? Kenapa kamu hanya mikir bahwa ini aku bisa makan daging karena aku dikasih uang oleh bos, sehingga kamu lebih patuh kepada bos daripada kepada Allah? Nah ini salah. Seharusnya kamu ingat kata Allah, yang membuat kamu bisa makan itu bukan karena uangnya, tapi karena Allah menyediakan kebutuhan kamu. Allah menyediakan padang rumput sehingga binatang piaraan itu bisa makan rumput, dia menjadi besar, lalu kemudian kamu makan dagingnya. Itu kan Allah semua, bukan uang kamu. Coba itu dicabut semuanya, kamu akan bisa. Jadi bukan bos kamu yang paling berjasa, Allah yang paling berjasa dalam hidup kamu. Nah itu harus diingat tuh, cara kita berpikir. Perhatikan, walladzi akhrajal mar'a. Setelah itu apa kata Allah? Padang rumput ini enggak selamanya hijau. Dia semakin lama semakin tua. Setelah tua dia redup. Setelah redup dia menua, mengering, dan akhirnya dia mati. Kata Allah, faja'alahu wusa'an ahwa. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya setelah dia hijau, wusa' jafan hashiman, kering. Wusa' itu kering. Ahwa aswad yabis, hitam dan sudah rusak. Perhatikan.
Jadi apa artinya? Bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi. Semua akan berakhir. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus yakin tuh. Jadi gak ada yang abadi Bapak Ibu. Makanya kita kalau kita periksa makanan-makanan itu kan ada tanggalnya, tanggal expire. Bahwa dunia itu gak ada yang abadi. Usia kita juga kita akan mati. Kita menuju kematian. Gak usah kita mikir selamanya dunia. Gak bisa. Ada masa waktunya kita mati. Gak ada hubungannya dengan sehat. Gak ada hubungannya. Banyak orang sehat mati duluan. Banyak. Orang sakit gak mati-mati juga banyak gitu. Artinya apa? Sakit dan sehat itu bukan ukuran bahwa dia pasti memperpanjang hidup. Bukan. Terus kita hanyalah berusaha, beramal soleh, beribadah kepada Allah, supaya kita ketika meninggal, kita dalam kebaikan. Itu. Ini kita harus diingat nih. Semua wujud dalam jalan semesta ini, yang namanya makhluk, pasti akan berakhir. Faja'alahu wusa'an ahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa. Dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid. Dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah. Dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.